Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Sudah siap kan semuanya? Yuk kita mulai. Pernahkah kalian minum obat dengan dosis 1/2 tablet? Coba perhatikan pada gambar di samping. Di samping ada gambar obat cacing. Dan ada 1 buah tablet obat cacing. Bagaimana kalau dosis yang harus kita minum adalah 1/2 tablet? Apa ya yang dilakukan Bunda saat kita harus meminum 1/2 tablet obat cacing? Apabila dosis obat tertulis 1/2 atau setengah, maka Bunda akan memecahnya menjadi 2 bagian. Setiap bagian yang sudah dipecah Bunda telah menunjukkan pecahan 1/2. Jadi, ada 1 tablet obat. Kalau dosisnya setengah atau 1/2, 1 tablet tadi dipecah menjadi 2 bagian. Bagian pertama itu pecahannya menunjukkan 1/2. Dan bagian yang kedua juga menunjukkan 1/2. Atau dengan kata lain, bagian 1 dan 2 sama nilainya, yaitu 1/2. 1/2 atau setengah berarti 1 bagian dari 2 bagian yang sama. Nah, sekarang coba ada yang tahu tidak angka 1 atau bagian yang atas itu namanya apa? Ya, namanya adalah pembilang. Yang atas itu namanya pembilang. Kemudian yang angka 2 bagian bawah itu namanya apa? Benar, namanya adalah penyebut. Kita ulangi lagi. Bagian yang atas itu namanya pembilang dan yang bawah itu namanya penyebut. Jadi pada angka 1/2 yang dikatakan pembilang adalah angka 1 dan yang dikatakan penyebut adalah angka 2. Coba sebutkan pecahan berapakah gambar ini? Di situ ada 1 buah apel yang dibagi menjadi 4. Ini menunjukkan pecahan berapa ya? Ya benar, 1/4. Kenapa? 1 itu berasal dari 1 bagian yang letaknya agak menjauh dari 3 temannya yang ada di sini. 1. Kemudian 4. 4 itu berasal dari keseluruhan bagian. Ada 1, 2, 3, 4. Maka kita tuliskan 4. Jadi apel ini menunjukkan pecahan 1/4. Kita lanjut. Pada gambar berikut ini ada buah alpukat yang dibagi menjadi 2. Berarti itu menunjukkan pecahan berapa? 1/2. Sudah paham ya? Sekarang coba lihat gambar berikut ini. Di sini ada sebuah gambar persegi yang dibagi menjadi 6 bagian sama banyak. Pertanyaannya adalah berapakah bagian yang diarsir atau yang diberi warna biru? Coba kita hitung dulu yang diberi warna biru atau diarsir itu ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Jadi yang diarsir ada 4 bagian. Keseluruhannya ada berapa? Ada berapa ya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian. Jadi pecahannya berapa? Yuk.
Ya, benar. 4/6. 4 karena yang diarsir ada 4. 6 karena keseluruhan bagiannya ada 6. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, sekarang bagian yang tidak diarsir itu berapa? Kita cek dulu gambarnya. Yang tidak diarsir ada berapa bagian? 1, 2. 2. Keseluruhannya ada 6 bagian. Ya sudah, gampang kan? Kita langsung tulis saja. 2/6. 2 karena yang tidak diarsir ada 2. 6 karena keseluruhan bagiannya ada 6. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita coba lagi ya pada soal berikut ini. Berapa bagian yang diarsir? Coba dijawab. Benar, 3/10. 3 itu berasal dari bagian yang diarsir atau berwarna kuning. 1, 2, 3. 10 itu berasal dari keseluruhan bagiannya. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, soal selanjutnya itu berapakah bagian yang tidak diarsir? Coba kerjakan dulu. Nah, benar. 7/10. Angka 7 berasal dari bagian yang tidak diarsir. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 10 itu berasal dari keseluruhan bagiannya, itu jumlahnya 10. Tadi sudah dihitung ya. Yuk kita lanjut lagi. Bagaimana dengan pecahan senilai? Perhatikan gambar berikut ini. Berapa nilai pecahannya? Benar, 1/2. Selanjutnya, gambar yang kedua, berapa nilai pecahannya? Benar, 2/4. Kita lanjut lagi ke gambar yang ketiga. Berapa nilai pecahannya? Benar, 3/6. Nah, 1/2 itu sama dengan 2/4. Sama dengan 3/6. Jadi, pecahannya ini dinamakan pecahan senilai. 1/2 senilai dengan 2/4 senilai dengan 3/6. Bagaimana cara menentukan pecahan senilai ya? Kok tadi 1/2 bisa dikatakan senilai dengan 2/4 dan 3/6? Caranya adalah kali atau bagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya adalah 1/2 itu senilai dengan berapa? Kita kalikan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama, yaitu kita kali 2 semua. 1 kali 2 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi 1/2 itu senilai dengan 2/4. Nah, kita lanjut. 1/2 selain senilai dengan 2/4 juga senilai dengan berapa? Caranya kita kali dengan bilangan yang sama juga. Tadi sudah dikali 2, sekarang kita coba kali 3. 1 kali 3 sama dengan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi 1/2 juga senilai dengan 3/6. Kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu dengan cara dibagi. 2/4 itu senilai dengan angka 1/2. Caranya
kita bagi penyebut dan pembilang dengan angka yang sama. 2 bagi 2 sama dengan 1. 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi 2/4 senilai dengan 1/2. Contoh yang kedua, 3/6 itu senilai dengan berapa? Caranya adalah kita bagi dengan bilangan yang sama. Pembilang dan penyebut kita bagi 3 semua ya. 3 bagi 3 sama dengan 1. 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi 3/6 sama dengan 1/2. Sudah jelas ya? Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, karena sudah jelas, coba kalian cari pecahan 2/3 itu senilai dengan pecahan A 3/6 atau pecahan B 4/6. Benar, jawabannya adalah B 4/6. Kenapa bisa B? Karena kita kalikan 2 semua. 2 kali 2 sama dengan 4. 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah B 4/6. Nah, sekarang coba cari pecahan yang tidak senilai dengan 6/9. Jawabannya adalah 1/3. Kita bahas ya, dari yang A dulu. 6/9 senilai dengan 2/3. Kenapa? Karena 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kemudian 9 dibagi 3 juga sama dengan 3. 6/9 sama dengan 2/3. Berarti 2/3 senilai ya sama 6/9. Sekarang yang B. 6/9 senilai tidak dengan 12/18? Senilai. Karena 6 kita kalikan 2 sama dengan 12. Kemudian 9 juga kita kalikan 2 sama dengan 18. Jadi 12/18 itu senilai dengan 6/9. Kita lanjut yang D. 6/9 itu senilai dengan 18/27. Caranya adalah kita kalikan 3. 6 kali 3 sama dengan 18. 9 kali 3 sama dengan 27. Jadi 6/9 itu senilai dengan 18/27. Yang C ini salah. Karena 6 kita bagi berapa? Ayo hasilnya 1. Kita bagi 6 ya. Yang atas kita bagi 6. Kemudian penyebutnya 9. Kok di sini angka 3? Berarti 9 dibagi 3. Hasilnya 3. Yang atas dibagi 6, yang bawah dibagi 3. Itu tidak boleh. Harus dibagi atau dikali dengan bilangan yang sama antara penyebut dan pembilang. Nah, sekian ya materi untuk hari ini. Jangan lupa tetap belajar. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.